Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang, selamat datang teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam mungkin yang teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini. Selamat datang di acara Pandemic Fair Session 2020, di mana acara Pandemic Fair Session ini merupakan acara Project of Action dari calon anggota 20 kelompok studi profesi ternak perah Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Di Pandemi Fair Session ini kita mengusung tema tentang sapi perah. Kita mulai belajar bagaimana sih mengolah peternakan sapi perah sampai ke hasilnya. Untuk kali ini kita akan berbicara nih teman-teman mengenai produk olahan susu dari ternak perah, khususnya mungkin di sapi perah ya, di bidang peternakan ini. Tapi aku tidak akan sendiri nih. Aku juga bakal ditemanin sama pemateri yang sangat berpengalaman sekali lah di bidang produk olahan sapi perah ini, yaitu Kang Toto Multiana Bari. Halo Kang Toto, terdengar Hai, suara saya? hai. Terdengar. Oke, Kang Toto, gimana nih kabarnya Kang? Halo Kang. Ya, terdengar. Oke, Kang mungkin boleh perkenalan sedikit dulu nih Kang. Oke, perkenalkan nama saya Toto Multiana Bahri. Saya dari Fakultas Peternakan angkatan 2017, KSPTP 18. Asal saya dari Subang. Mungkin cukup ya, Pak Moderator? Oke, siap, cukup Kang. Oke, salam kenal ya, mungkin aku Muhammad Hafid dari Fakultas Peternakan Unpad angkatan 2019. Di sini aku juga merupakan calon anggota 20 KSPTP Fakultas Unpad. Itu Kang. Siap. Oke Kang, di sini kita bakal banyak ngobrol nih Kang tentang pengolahan produk susu nih Kang. Mungkin yang pertama aku pengen tanya dulu nih Kang, bertanya-tanya dulu nih. Kiranya gimana sih cara kita bisa membedakan susu itu baik dan buruknya untuk dikonsumsi nih Kang? Cara membedakan susu yang baik dan enggak gitu. Iya, betul Kang. Oke. Kalau untuk membedakan susu yang baik dan enggak itu secara teori ya, secara teori itu bisa dilakukan beberapa uji. Uji-ujinya tersebut lumayan banyak juga. Itu bisa dilihat secara fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Itu bisa dilakukan uji-uji. Namun untuk secara kita misalkan langsung melihat susunya, itu bisa dibedakan juga karena perbedaan susu yang baik dan tidak itu sangat terlihat. Mungkin tidak di sini dalam artian susunya itu basi ya. Nah, untuk membedakannya itu biasanya susu yang baik itu terlihat lebih cerah warnanya, terus segar, mengeluarkan aroma yang menyegarkan gitu intinya mah. Nah, pada saat kita rasakan juga, pada saat kita coba untuk minum, itu sangat menyegarkan, itu susu yang baik. Tapi untuk susu yang kurang baik dalam artian basi, itu biasanya sudah terlihat dari misalkan tampilan si susunya itu biasanya agak sedikit kuning, terus lebih menggumpal dan mengeluarkan aroma-aroma asam kayak gitu, dan ketika kita cobain juga, itu susunya hampir seperti yogurt, asam-asam. Tapi yogurt kan kalau asamnya itu asam enak ya. Kalau susu yang basi kayak gitu itu asamnya kurang enak, gitu aja. Oke Kang, berarti secara membedakan tuh kita bisa membedakannya secara pendidikan dan non pendidikan ya Kang. Ketika non pendidikan ini kita bisa melihat dari aromanya, dari fisik dari susu itu tersebut. Secara pendidikan kita bisa mengujinya gitu di suatu laboratorium. Oke Iya, Kang, selanjutnya nih aku mau nanya, bagaimana sih produk olahan susu yang umum dan sering dilakukan nih oleh peternak sapi perah di lainnya gitu di Indonesia gitu mungkin Kang? oke. Kalau secara umum peternak sapi perah itu saya kurang tahu mengenai bagaimana mereka mengolah hasil susu yang dihasilkan dari sapi-sapinya. Karena sejauh yang saya tahu bahwa susu-susu yang dihasilkan itu biasanya langsung dikirimkan ke koperasi susu biasanya ya kalau dari peternak. Nah, setelah dari koperasi susu biasanya koperasi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang memiliki kapabilitas untuk mengolah susu itu sendiri. Nah,
saya mungkin di sini akan menjelaskan pengolahan susu yang ada di kandang kita aja ya di KSPTP. Nah, Enggak, Kang, enggak. untuk di KSPTP itu sendiri biasanya susunya itu diolah. Diolahnya itu bisa salah satunya bisa menjadi susu rasa ya. Susu rasa. Kita memiliki varian-varian rasa yang makin beragam. Memang susu rasa itu proses pembuatannya itu mungkin yang paling mudah tapi susah sebenarnya. Karena memang di dalamnya itu kalau misalnya nggak hati-hati banget itu bisa sih rasanya itu nggak enak, bisa susunya juga jadi malah kalah sama si rasanya, itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Itu pengolahan susu rasa. Mungkin di periode-periode KSPTP sebelumnya susu rasa memang sudah ada, tapi di periode yang sekarang pemberian rasa pada susu rasa itu lebih bervariasi rasanya, lebih beragam. Susu rasa, terus ada juga es susu. Es susu itu bisa dilakukan pengolahan susunya itu menjadi es susu. Kita juga bikin di sana. Itu paling. Wah, berarti keren banget ya Kang, KSPTP di sini udah mengolah susu dan udah menjualnya langsung gitu. Makanya buat teman-teman nih bisa banget lah langsung datang ke KSPTP Pet Unpad untuk mencoba susu yang dihasilkan oleh KSPTP ini. Itu. Iya. Oke, baik Kang. Selanjutnya nih aku mau nanya nih, gimana sih proses awal pengolahan susu ini dari mulai susu ini diperah gitu dari sapinya langsung gitu. Apa itu proses-prosesnya itu seperti apa gitu? Oke, untuk pengolahan susu itu ya, proses awal susu sampai diolah sesuai yang di kandang gitu ya. Betul, Iya paling saya menjalankan yang di kandang aja kali ya. Nah, saya fokus di susu rasa aja kali ya, pengolahan susunya. Nah, untuk pengolahan susu itu ketika pada saat sudah yang pertama ya, tahapannya yang pertama itu kita melakukan pemerahan susunya itu sendiri dari sapi. Susunya itu diperah, biasa dengan menyiapkan segala peralatan pemerahannya dulu, lalu kita dilakukan pemerahan. Susunya itu dimasukkan ke dalam milk can, terus kita ukur dulu produksi hari itu berapa dan yang akan dijadikan susu rasa juga berapa. Itu biar kita tahu, biar enggak kebanyakan di salah satunya gitu. Nah, setelah susunya itu sudah siap, lalu kita dilakukan pasteurisasi. Biasanya kita melakukan pasteurisasi terhadap susunya itu sendiri. Pasteurisasi ini bertujuan untuk bukan mematikan ya, jadi kayak untuk mensterilkan gitulah, mensterilkan si susunya mungkin dari kuman-kuman yang memang kuman atau bakteri yang memang terkandung dalam susunya itu sendiri yang kurang baik ya. Pokoknya lebih steril lah intinya. Nah, proses pasteurisasi ini itu dilakukan pasteurisasi itu kayak kita nyiapin panci gitu, terus isi air, si airnya itu kita nyalakan kompor. Nah, untuk si airnya ini bukan kita nunggu sampai mendidih, tapi ketika si panci dan airnya sudah siap di atas kompor, kita nyalakan kompornya, langsung kita masukkan susunya. Nah, kita masukkan susunya itu ditunggu sekitar 15 menit sih. Kalau setahu saya tuh sekitar 15 menit. Mohon maaf kalau saya salah, yang saya tahu itu sekitar 15 menit. Atau biasanya itu saya kalau misalkan, kan kita nggak tahu ya, kan suhunya itu harus 0 sampai 70 derajat itu. Kalau saya kan nggak punya termometer, kalau di sini saya nggak punya termometer. Kalau di kandang pun biasanya pakai termometer atau pakai cara lain, biasanya menggunakan, jadi kita kayak bukan dikira-kira sih, jadi kayak kelihatan gitu si pancinya si airnya itu udah mulai ngeluarin asap gitu kan, terus kita rasain si airnya juga udah mulai agak anget gitu. Kalau kata orang Sunda mah hanet-hanet kuku cenah Pin. Orang Sunda lain Pin. Iya, Sunda Kang, cuman Sundanya agak inilah. Jadi emang hanet-hanet kuku lah gitu. Setelah itu kita angkat, masukkan. Nah, setelah angkat itu kita normalkan dulu suhunya ke suhu normal dulu.
itu bisa dimasukkan ke dalam air ya. Maksudnya kalau di kandang tuh ada kayak bak, dalamnya ada air, itu bisa dimasukkan ke dalam air gitu. Terus kalau untuk mempercepat penormalan si suhunya, itu bisa kita goyang-goyangkan si susunya, atau enggak sambil dialirkan oleh aliran air. Nah, setelah itu ya, kita siapkan peralatan untuk pengolahan susu menjadi susu rasa. Si susunya diangkat, kita mulai olah, masukkan susunya ke dalam baskom, terus tambahkan gula dan lain-lain sebagainya ya. Maksudnya lain sebagainya, perasa-perasa yang sesuai yang diinginkan gitu. Setelah itu kita kemas susunya dan susu siap dipasarkan. Mungkin titik krusial dari pengolahan susu rasa ini dalam hal pasteurisasinya. Soalnya pasteurisasi itu kalau menurut saya itu sangat menentukan kualitas si susunya juga. Ketika kita ngepasternya udah benar, insya Allah susunya juga bertahan lama. Soalnya susu cepat basi kan. Susu itu cepat Ya betul, basi. Kang. Dan ketika kita masternya benar, insya Allah waktu untuk susunya bertahan itu lumayan cukup lama. Mungkin, oh ya terlewat. Untuk peralatan-peralatan pengolahan susu, itu seperti kayak sendok, terus baskom, yang lain sebagainya, itu harus disterilkan dulu. Itu harus diberi air hangat dulu, supaya steril si alat-alatnya juga. Karena memang termasuk botol-botolnya juga ya, kalau memang mau dikemas dalam botol, harus dimasukkan ke dalam air hangat dulu agar mensterilkan. Soalnya saya pernah mengalami bahwa pada saat itu saya mengolah susu tapi lupa saya mensterilkan alat-alat untuk pengolahannya, dan itu susunya ketika diedarkan ke pasaran besoknya komplainan banyak sekali karena susunya langsung basi. Tapi setelah walaupun itu disimpan di kulkas ya, tapi setelah saya ingat-ingat lagi, oh ternyata saya lupa disterilkan dulu ininya. Jadi alatnya disimpan dulu di air hangat, pokoknya lebih steril lah pengolahannya. Itu sampai ada laporan bahwa dari konsumen ya, itu 1 minggu juga masih bertahan si susunya. Oh, Itu paling salah satu contoh pengolahan susunya, langkah-langkahnya. oke, siap. Berarti banyak sekali ya, Kang, ya, proses dari mulai diperah dari sapinya langsung hingga susu ini siap konsumsi gitu, Kang. Mungkin, Kang, apa aja sih ketika kita dalam pengolahan susu ini yang harus sangat diperhatikan dan dihindari gitu, Kang, untuk supaya susu ini benar-benar seperti yang Kang Toto tadi bilang, bisa bertahan sampai 1 minggu gitu, Kang? Oke, seperti tadi yang saya katakan bahwa pasti yang pertama itu alat-alat itu harus steril. Minimalnya itu harus dimasukkan dulu ke air hangat lah untuk mensterilkan si alat-alatnya. Terus pada saat pengolahan susu, taruhlah pengolahan susu rasa ya, itu kan pada saat pengolahan kita di ruangan terbuka ya. Maksudnya di ruangan terbuka itu walaupun di ruangan, tapi memang kita masih alat-alatnya sederhana, kan menggunakan baskom dan lain sebagainya. Nah, itu usahakan supaya nggak banyak orang. Supaya nggak banyak orang, kenapa? Karena makin banyak orang, otomatis intensitas ngobrolnya itu kan biasanya makin tinggi ya. Pasti Betul. ngobrol, pasti bercerita lain sebagainya. Nah, dikhawatirkan itu pada saat ngobrol mungkin ada kontaminasi ke si susunya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya mungkin menggunakan SOP yang baik, misalkan menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan penutup kepala, itu perlu diperhatikan karena susu ini menurut saya sangat istimewa. Jadi kita harus menjaganya juga dengan istimewa. Susu itu memiliki kandungan istimewa dan kita juga harus memperlakukan istimewa. Mungkin sejauh yang saya tahu, itu seperti itu untuk pengolahan susu. Salah satunya ya untuk pengolahan susu rasa ya mungkin seperti itu. Oke, Kang, berarti buat teman-teman nih yang ingin mencoba mengolah produk susu harus diperhatikan ya dari mulai alatnya, dari mulai kitanya sendiri gitu, jangan beramai-ramai untuk membuat susu ini.
Oke, setelah tadi nih Kang kita bicara mengenai susu rasa. Mungkin aku pengen sedikit tahu nih Kang tentang olahan yogurt yang ada di KSPTP ini seperti apa sih Kang? Oke, untuk pengolahan yogurt sendiri eh, dari apa ya, pada saat saya calang pun itu tidak dilakukan pengolahan yogurt, terus saya anggota muda pun tidak dilakukan pengolahan yogurt, sampai saat ini pun eh, kita nggak melakukan pengolahan yogurt. Maksudnya gini loh, saya kurang tahu mengenai pengolahan yogurt karena di KSPTP itu kita tidak melakukan pengolahan yogurt untuk yogurt. Karena memang pengolahan yogurt itu sendiri tingkatannya itu lebih tingkat kesusahannya lah, tingkat tingkat kesusahannya, tingkat sterilisasinya, tingkat segala macamnya itu harus lebih lebih kalau yang saya tahu ya, kalau harus lebih diperhatikan banget. Terus eh, dalam proses pengolahannya juga kan melibatkan bakteri ya, kalau yogurt tuh. Ya. Saya lupa bakterinya apa, tapi kalau yang saya ingat tuh melibatkan bakteri. Nah, pada saat pelibatan bakteri ini gampang-gampang susah sebenarnya. Gitu. Oke, Kang. Berarti untuk yogurt ini sebenarnya harus lebih diperhatikan lagi. Namun sayangnya di KSPTP ini belum terlalu memfokuskan di bidang yogurt ya Kang ya. Kang Ya, mungkin boleh cerita sedikit nih Kang. Pernah gak sih Kang pas lagi ngebuat olahan susu ini gagal nih Kang? Oke. ya pernah. Nah itu gimana nih Kang? Boleh Gini, ceritain? pada saat waktu itu namanya juga sama POA. Namanya juga sama POA. Pada saat saya masih calang ya. Tapi kita kalau ini kan pandemic recession ya. Kalau saya dulu mengusung kalau nggak salah ya temanya itu Festival Susu Information. Jadi waktu itu kita bikin kayak seminar gitu karena masih offline ya, kondisinya masih offline. Kita bikin seminar, terus ya biasa gitu pembicara, undangan segala macam. Nah pada saat untuk yang daftar itu kita ngasihnya itu seminar kit dan juga susu. Nah untuk susu kita nggak mau ngambil dari luar, kita pengen ngolah sendiri. Kita nunjukin bahwa ini loh susu KSPTP gitu. Akhirnya kita Hamin 2 hari kalau tidak salah, Hamin 2 hari atau 3 harian lah, kita udah ngolah susu. Itu ngolah susu hampir banyak banget tau, banyak banget. Tapi jumlahnya saya lupa, tapi banyak banget susunya itu, banyak banget, ngolah segala macam. Dan pada saat hari H itu susunya basi hampir setengahnya dari total keseluruhan. Itu basi. Aduh. Dan setelah dianalisis ya penyebabnya memang karena kulkasnya waktu itu tidak terlalu dingin. Kulkas yang di kandang dulu ada kulkasnya, kalau tidak salah kulkas yang di kantor. Ini kan udah dirubah-rubah posisi nih, yang kulkas-kulkas sekarang yang ada di kandang itu udah dirubah posisi. Nah, dulu mah ada di kantor juga kulkas, terus di ruang di belakang di mes ruang pengolahan susu juga di belakang juga ada kulkas juga. Dan itu memang kita masukin aja waktu itu teh. Nah ternyata banyak yang basi juga gara-gara kulkasnya memang dinginnya tuh kayak nggak merata gitu loh si kulkasnya. Dia lebih dingin yang pasti bagian bawahnya, yang bagian atasnya otomatis itu basi semua. Oke Kang, berarti tadi lumayan ini ya, lumayan bahaya juga ya. Ternyata susu ini harus banyak dipersiapkan lagi nih dari mulai alat-alatnya dan mulai sumber daya manusianya juga yang mengolah susu tersebut gitu. Kang mungkin bisa ini nggak untuk pertanyaan terakhir nih. Kita pengen tahu sih tips and triknya gitu untuk membuat produk olahan susu ini di rumah gitu yang baik dan benar. Supaya mungkin teman-teman yang di rumah ini kan siapa tahu gitu ya bisa membuka usaha susu sendiri atau misalnya menambah kegiatan sehari-hari di rumah dan bisa meningkatkan produktivitas sendiri. Mangga Kang Toto. Jadi pengolahan susu yang bisa dibuat di rumah ya. Betul Kang. Nah, untuk yang paling gampang sih pembuatan susu proses pengolahan susu ketika di rumah itu bisa dilakukan kayak susu rasa sih yang paling gampang. Susu rasa itu yang paling gampang menurut saya ya. Tapi gampang juga
karena prosesnya sederhana, tapi pada saat pelaksanaan prosesnya itu harus diperhatikan juga karena untuk mencegah kegagalan-kegagalan kayak yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Susu rasa sih yang paling mudah. Terus es susu juga hitungannya mudah, malah lebih mudah. Nah, mungkin 2 olahan itu yang mungkin bisa dilakukan di rumah, bisa juga dilakukan di rumah. Yang penting bahan-bahannya, yang bahan utamanya kayak susunya itu ada. Terus silky puding juga bisa dilakukan di rumah. Mungkin 3 produk itu yang memungkinkan dilakukan pengolahan susu pada saat di rumah. Karena kondisi sekarang kan mengharuskan kita untuk setidak-tidaknya mengurangi waktu kita untuk keluar rumah, gitu kan. Karena memang pandemi susah. Jadi memang mungkin yang bisa dilakukan olahan susu itu susu rasa, silky puding, sama es susu. Ya untuk mengobati rasa kangen kita dalam mengolah susu aja. Gitu sih. Siap, Kang. Berarti banyak sekali ya produk olahan susu ini yang kita bisa lakukan nih di rumah. Bicara mengenai silky puding tadi ya, mungkin teman-teman bisa langsung cek YouTube KSPTP karena di situ ada produk olahan silky puding yang sangat mudah dan enak lah pokoknya hasilnya nanti. Oke Kang, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup nih Kang tentang produk olahan susu. Mungkin dari Kang Toto ada kalimat penutup lah gitu untuk produk olahan susu ini. Mungkin buat teman-teman, pesan buat teman-teman atau mungkin yang lain gitu. Motivasi segala macam. Enggak. Ya, untuk susu ini sendiri ya. Jadi mungkin pesan saya bahwa mungkin buat kita ya, generasi yang lebih ini ya, untuk generasi kita lah khususnya, itu jangan tanamkan bahwa susu itu adalah makanan atau minuman atau barang yang bisa dikonsumsi, tapi memiliki harga yang mahal. Susu hanya untuk orang-orang elit, orang-orang yang punya uang. Tidak, susu itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa susu itu memang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terus susu juga memiliki kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Rendahnya kesadaran berefek pada rendahnya konsumsi susu kita hingga saat ini. Karena masyarakat pada umumnya itu menganggap bahwa susu adalah makanan yang atau minuman yang memang dikhususkan untuk masyarakat-masyarakat yang punya uang atau masyarakat elit. Mungkin untuk kedepannya, salah satunya dengan cara sharing via podcast seperti ini, memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat secara luas bahwa susu itu adalah minuman yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi ini podcast ini bagus di masa pandemi ini kita tetap bekerja, tetap berkreasi. Terima kasih kepada calon anggota KSPTP 20, sangat kreatif. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang peningkatan konsumsi susu yang mungkin yang lebih umum susu sapi itu terus meningkat dan bahkan menjadi kebutuhan untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Mungkin itu sih. Oke, siap Kang. Berarti betul kata Kang Toto ya teman-teman. Jadi kita ini harus rajin lah untuk mengonsumsi susu karena tentunya susu ini banyak memiliki kandungan yang baik untuk semua kalangan ya, baik itu yang orang muda atau orang tua sekalipun. Dan mungkin banyak banget nih hari ini kita belajar bagaimana pengolahan susu ini bisa kita lihat kualitasnya baik secara kimia, baik secara langsung oleh sudut pandang kita, dan kita juga belajar bagaimana sih kita mengolah susu sapi ini benar-benar harus diperhatikan langkah-langkahnya, mulai dari sterilisasi alat, kita tidak boleh beramai-ramai, kita harus benar-benar memperhatikan sumber daya manusia yang membuat olahan susu ini gitu. Mungkin cukup nih Kang untuk podcast kita kali ini mengenai produk olahan susu. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton podcast ini bisa semakin terinspirasi lagi nih untuk meningkatkan produktivitasnya di rumahnya masing-masing dengan mengolah olahan susu dan bisa mungkin untuk berwirausaha di bidang ternak perah ini. Mungkin terima kasih kepada Kang Toto atas pemateriannya nih mengenai produk olahan susu. Sukses selalu Kang Toto
baik dalam kuliah, dalam organisasi, dan kehidupan pribadinya. Sukses selalu dan semoga disehatkan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya sebagai moderator. Sampai berjumpa di rangkaian podcast lainnya dengan tema-tema yang mungkin sangat seru sekali gitu untuk dibahas mengenai KSPTP dan Fakultas Peternakan Unpad dan di bidang peternakan itu sendiri. Oke, sekian saya tutup. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.